Selamat pagi. FGB Men, be strong in the Lord. Ya, saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Yudhistira Sutanto, panggilannya Yudis. Saya dari Batam. Tanggal 8 Juli kemarin, ya kita baru menetapkan stay di Jakarta. Ya, saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Sebelumnya saya bukan pengikut Kristus. Saya dari agama Buddha, terus menikah, usia pernikahan 7 tahun, diberkati pada saat itu 3 orang anak, baru saya terpanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tadi di awal ketika saya dengar Pak Presiden kita doa, beliau mengatakan jauhkan roh kesombongan. Dulu sebelum mengikuti Kristus, saya cukup sombong sekali. Perjalanan karir saya cukup mentereng. Di usia 25 tahun, saya udah posisi sebagai branch manager di banking. Pada saat itu juga dengan usia muda, ya posisi yang bagus seperti ini tidak bijak untuk saya jalankan, dan akhirnya ya Tuhan marah. Pada saat 2014 ada satu film menjelang Paskah, itu The Son of God. Untuk film-film seperti ini sebenarnya saya dari kecil saya sudah sering lihat. Tapi di 2014 itu berbeda. Saya nonton bareng keluarga, istri sama anak. Mertua juga ikut. Pada saat itu saya merasa pemain utamanya itu karismanya luar biasa bagi saya. Di malam itu saya dengan, ya namanya juga laki-laki ya, agak malu, saya ngomong ke istri, kamu jangan ketawa ya. Saya bilang, sepertinya saya ada panggilan untuk mengikuti Kristus. Dan di malam itu saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya mengikuti versi Buddhis, saya doa, Tuhan Yesus, malam ini saya berdoa kepadamu. Kalau Engkau memang ada dan nyata, saya punya permohonan. Mohon dikabulkan dan saya akan mengenal Engkau lebih dalam. Kurang lebih dari 2 bulan doa saya terkabul. Saya masuk ke Bank CMB Niaga dengan posisi ya cukup bagus, dengan jabatan juga cukup bagus, Assistant Vice President, membawahi 10 kantor di Sumatera 2. Tapi kembali lagi, ekornya itu di dalam doa saya di bagian belakang ada mengenal Engkau lebih dalam. Nah, ini yang saya tidak lakukan. Dan kesombongan itu masih ada. Dalam 6 bulan karir saya hancur. Saya punya rumah makan, 6 bulan juga tutup. Saya jobless 10 bulan. Tanpa 1 rupiah pun. Pada saat itu saya merasa diri saya, kalau saya sandingkan dengan tukang parkir lebih bagus daripada saya. Setidaknya 1 hari dia masih bisa dapat 50.000, 60.000. Saya pada saat itu tidak ada pemasukan sama sekali. Saya bersyukur mendapatkan istri yang baik. Dia dari rumah tangga biasa, dengan saya jobless, dia keluar untuk mencari nafkah. Terus berjalannya waktu juga istri tanya, kenapa kok biasa saya tidak mengalami kesulitan, tapi kenapa kok kali ini kok kayaknya lama banget gitu, ada apa? Dengan malu saya kembali lagi, saya ngomong sama istri, apakah mungkin doa saya salah? Ternyata memang salah. Istri sampaikan. Istri bawa saya ke gereja. Kebetulan kita bergereja di Katolik Santo Petrus. Di sana ada ruang doa adorasi. Di hari kelima berturut-turut saya membaca satu kertas pada saat itu, saat teduh bersama Yesus.
Ada 13 poin di dalamnya. Setiap saya baca sampai poin ke-7 air mata saya keluar. Saya yang begitu keras kepala, yang tak mungkin lah ibaratnya itu nangis, saya nangis pada saat itu. Terus saya ikut katekumen, karena di dalam Katolik itu ada proses katekumen, 1 tahun, pelan tapi pasti Tuhan pulihkan. Sampai dengan sekarang, saya juga bersyukur. Saya 8 tahun udah wira swasta, tidak ada gaji. Nah, Tuhan pulihkan satu persatu, tapi Tuhan maunya satu, yaitu apa? Setia. Ketika saya dibaptis di tahun 2016, di tahun itu juga saya mengenal Wadah Full Gospel ini. Wadah Full Gospel pertama kali saya masuk, tahun berikutnya ya kita mendapat kepercayaan ya, jadi vice president, terus 2 tahun sebagai presiden chapter, terakhir di FitRep, kemudian saya off 2 tahun, di akhir Oktober tepatnya 2022 saya kembali aktif. Saya nggak aktif di Full Gospel juga ya, karena saya ada crash dengan sesama orang Full Gospel. Bagi saya, orang yang sharing firman, orang yang kesaksian itu adalah orang yang suci. Orang yang suci yang tahap rohaninya tinggi. Ternyata saya salah, Tuhan tegur. Bahwasanya Tuhan juga bisa marah. Karena ada ayat di mana disebutkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia hanya meminta apa? Andalkan dia sepenuhnya. Ketika di Oktober 2022, kami pemain properti, kami agent properti, kami biasa properti luar negeri, Singapura, Malaysia, KL, Genting Highland. Di zaman COVID kami baru bahas nggak bisa keluar, kita mau nggak mau pemasaran di lokal Batam. Di Oktober 2022 kami biasa keliling Jakarta, Surabaya, Semarang, terus Pekanbaru, Palembang. Nah, di Oktober 22 ini, di suatu malam, saya sama istri lagi berdoa. Besok paginya tuh hati saya sangat plong sekali. Dulu kalau sebut nama orang ini, saya emosi. Tapi sekarang saya enggak. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan engkau sungguh baik, hati saya saat ini plong 100%. Sekarang apa yang engkau inginkan dari saya? Cuma satu saja, kembali lagi ke Full Gospel. Secara manusia saya dengan berat hati, saya melangkah. Tapi karena kasih karunia Tuhan kepada saya harus membuang semua itu. Kembali lagi saya kembali sama. Ada yang pura-pura nggak kenal, ada yang ya welcome banget, kayak orang lama tiba-tiba muncul kembali welcome. Terus Tuhan itu sangat baik. Saya tidak meminta posisi, tapi ketika di awal tahun 2023 saya dipanggil kembali untuk menjadi presiden chapter. Saya sampaikan, ada yang lain, kenapa harus saya? Mereka sampaikan bahwasannya rekam jejak saya cukup bagus. Jadi mereka mau saya kembali sebagai chapter president. Dan terakhir saya di Jakarta ini, saya berdoa juga kepada Tuhan, apakah ini jalan yang benar saya di Jakarta? Tapi kembali lagi Tuhan sangat baik. Tuhan cuma pengen satu saja, yaitu setia. Ketika ditunjuk, maka jangan ragu untuk melangkah. Ketika saya di Jakarta, saya mau mencari tempat tinggal, itu rata-rata 6 bulan atau 1 tahun. Bukan nominal uang sewanya, tapi masalahnya cocok atau enggak saya di tempat itu. Saya ke sana, setelah lihat ngobrol-ngobrol di bawah, tak taunya dia juga dulu kerja di Batam. Dia sebutkan nama perusahaannya, nama bosnya, saya kenal semua.
Terus dia ngomong adik saya juga di Batam. Namanya Alfon. Saya tanya, Alfonsus? Iya betul. Itu teman sepelayanan saya di Pria Sejati Katolik. Saya langsung video call, saya kasih lihat ke dia. Tanpa panjang lebar, dari yang harusnya 6 bulan, saya dikasih kesempatan untuk coba 1 bulan. Terus karena saya di bidang properti, saya juga paham prosedur sewa menyewa apa segala macam, ada deposit. Sudah tidak perlu, katanya sudah orang sendiri. Pagi itu saya merasa, wah ternyata dunia begitu kecil. Dia kuliah di UGM, di Jogja, kebetulan saya juga kuliah di Jogja. Jadi semua tuh pagi itu merasa semuanya cair. Terus ada teman satu lagi ngomong-ngomong dari Pekanbaru. Ujung-ujungnya ternyata dia aslinya di Binjai, saya Binjai. Ketika saya kecil, saya sekolah TK di samping Hisosu itu. Suasana kembali lagi mencair. Sampai minimal lah kita ngomong KTP saya diminta lah, kan begitu ya, namanya kita sewa ya. KTP ku tidak diminta, saya nggak tahu kalau ke depan. Dan yang terakhir yang saya mau saksikan kebesaran Tuhan adalah minggu kemarin. Minggu kemarin habis saya ke gereja, saya pulang, saya ke mall, saya dapat satu panggilan dari klien saya. Halo Yudis, ini ruko yang kamu sewa ini, penyewanya itu terindikasi sudah pasti pencurian listrik. Sekarang orang PLN sama pihak developer sudah di lokasi, kamu sekarang minta timmu ke lokasi. Saya bingung. Saya berdoa kepada Tuhan, kebetulan di hari Minggu, istri saya kembali ke Batam. Saya telepon dia, saya minta bantuan dia, coba kamu ke lokasi. Sampai 4 sore, pihak yang menyewa ruko ini tak bisa dihubungi. Saya berdoa, karena kenapa? Kita lihat di internet, itu denda maksimalnya 2,5 miliar. Itu siapa yang tanggung? Kembali lagi, saya hanya bisa berdoa. Ketika saya berdoa, setengah jam kemudian penyewa itu membalas WhatsApp saya. Kita ngomong sedemikian rupa, kita cari win-win solusi. Saya minta cek di tagihan di PLN itu kenanya 26 juta. Kalau dibayar hari itu. Kalau dibayar lewat lagi itu ceritanya beda. Kemudian ya kita hanya bisa berdoa karena saya di sini, saya nggak di sana. Tuhan kembali lagi menunjukkan kebesaran Dia. Sebelum jam 6, si penyewa ini transfer ke saya 26 juta. Dan itu kita langsung bayar ke pihak PLN. Dalam hati saya, ini sangat boleh dikatakan bukan suatu kebetulan belaka. Orang yang sudah mencuri listrik dan orang itu ketika pihak PLN ke ruko, karyawan di sana udah melarikan diri. Jadi sangat susah untuk solusinya secepat itulah. Tidak saya bayangkan secepat itu. Dan akhirnya selesai dan saya mengucap syukur sama istri, kami berdoa. Ya memang Tuhan kita luar biasa. Ini aja kesaksian dari saya, terima kasih.